Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bisa mengikuti kegiatan secara daring ini. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas, jangan lupa untuk wajib like and subscribe ya. Yang mengikuti kelas ini ada kurang lebih 350-an. Baru ada 20-an yang subscribe and like. Dan yang lainnya wajib untuk subscribe dan like. Jangan lupa untuk itu. Oke, kita akan mulai materi selanjutnya tentang berpikir kritis. Sebelum itu, kita akan mengulang kembali bagaimana cara membaca yang baik dan benar surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul azim. Itulah pembahasan kita minggu lalu. Apakah kalian sudah menulisnya atau sudah hafal bahkan? Ya, jangan lupa untuk menghafalnya harus hafal ya. Dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang ayat ini. Ayat ini adalah dalil tentang berpikir kritis. Arti dari ayat 190-191 ini adalah artinya wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kita di sini garis bawahi yaitu orang-orang yang berakal ya. Kita mengakui bahwa diri kita itu adalah orang-orang yang berakal atau orang-orang yang mempunyai akal. Apakah benar kita mempunyai akal? Kita akan buktikan di dalam surat Ali Imran ini apakah kita mempunyai akal atau tidak. Karena di dalam surat ini ada dua kriteria orang-orang yang mempunyai akal. Begitu. Apa kriteria yang pertama untuk orang yang berakal? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Jadi kriteria orang yang berakal pertama adalah orang-orang yang mengingat Allah. Mengingat Allah kapan? Sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Berarti ciri orang yang berakal pertama itu adalah orang yang selalu mengingat Allah. Apakah kita selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk,
berbaring atau dalam keadaan yang lainnya. Maka dari itu kita bukan termasuk orang yang berakal kalau kita belum bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Ciri yang kedua orang yang berakal itu adalah mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, yaitu selalu ciri orang yang berakal itu adalah selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ketika kita melihat gunung, laut, hutan, kejadian-kejadian alam, matahari, bulan, bintang, bahkan di dalam tafsir Jalalain disebutkan termasuk hal-hal yang aneh yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, termasuk harus dipikirkan. Itu adalah kekuasaan Allah. Jangan hanya kita bisa melihat gunung, wah indah, tetapi tidak tahu siapa yang menciptakannya. Melihat matahari indah, melihat bulan indah, melihat laut indah, tetapi tidak tahu siapa yang menciptakannya. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita seperti itu, maka kita belum termasuk menjadi orang-orang yang berakal sesuai dengan Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Quraisy Shihab menambahkan di dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang berakal ini adalah orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang terus mengingat Allah dengan ucapan atau hati, dan dalam seluruh situasi dan kondisi, saat bekerjakah, sambil berdirikah, atau dudukkah, atau bahkan keadaan berbaring pun atau bagaimanapun juga. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi. Dan setelah itu berkata, sebagai kesimpulan, Tuhan kami tiadalah Engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia tanpa tujuan yang benar. Apa yang kami alami atau dengar dari keburukan atau kekurangan, Maha suci Engkau dari semua itu. Itulah pendapat Quraisy Shihab tentang orang-orang yang berpikir, yaitu dua kriteria di dalamnya, yaitu yang pertama orang-orang yang selalu mengingat Allah, dan juga orang-orang yang selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Maka ketika orang-orang itu sudah mempunyai kedua ciri tersebut, maka mereka akan berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ketika orang berpikir sudah memenuhi kriteria itu, maka akan ada terjadi kesimpulan tersebut. Allah menciptakan bumi, langit, dan isinya, semuanya adalah kekuasaan Engkau ya Allah. Maka dari itu kita mempunyai akal pikiran harus berpikir apa-apa yang ada di dalamnya. Maka bersikap kritis atau berpikir kritis itu penting atau harus kita punyai sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Anak-anakku, kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk memecahkan suatu keadaan, suatu kejadian, suatu permasalahan
untuk mencari solusi yang terbaik dengan pikiran yang dengan tenang, hati yang jernih. Maka Enis pun sebagai seorang ahli berpendapat, berpikir kritis itu adalah berpikir secara beralasan dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Nah, ketika kita berpikir tentang apapun, apakah beralasankah? Dengan menekankan pada pembuatan keputusan, tidak hanya menggunakan emosi saja, tidak hanya menggunakan nafsu syahwat saja, tetapi kita harus melakukan atau membuat suatu keputusan itu dengan pikiran yang logis, pikiran yang jernih untuk kemaslahatan semuanya, bukan untuk sebagian golongan, bukan untuk diri pribadi, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kepentingan bersama. Ketika itu terjadi, maka insya Allah semuanya akan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Maka dari itu, berpikir kritis harus kita utamakan dengan pikiran yang jernih dan pikiran yang sehat. Oke, itulah pelajaran untuk kali ini. Tugasnya adalah kalian mencari atau googling apa itu berpikir kritis menurut para ahli yang lain. Kalau Bapak menurut Enis, nah kalian cari apa berpikir kritis menurut para ahli yang lain dan dikumpulkan di kolom komentar video ini, di kolom komentar YouTube ini. Oke, satu orang satu pendapat ahli tentang berpikir kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.